pas dari deket saya lihat bawahnya kok nggak ada, kayak penyangganya itu. Biasanya kalau orang-orang sawah kan ada penyangganya. Oh, ada tiangnya itu ya, ada tiangnya. yang nancap apa? Nancap ke tanah itu ya, nancap ke tanah. Dari situ saya lihat bawahnya loh, kaget kok nggak ada tiangnya. Nggak ada, maksudnya melayang. Melayang di atas. Oh, jadi nggak nyentuh tanah, Nggak, tapi melayang. melayang. Katakanlah gini kan padi, padi kan segini. Itu di atasnya? Di atasnya padi. Selamat malam, ketemu lagi bersama kita di channel Rasa Misteri. Di mana ada rasa, di situ ada misteri. Di mana ada misteri, di situ ada rasa tersendiri. Malam ini kita kedatangan seorang teman, Mas Sobirin, yang akan menceritakan pengalamannya mulai sejak kecil, mulai dari awal mengalami peristiwa-peristiwa penampakan dan peristiwa supranatural yang dialami. Monggo, Mas Sobirin. Silakan. Nah, malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Libur tadi? Hari ini kerjanya setengah hari. Oh, setengah hari. Besok libur. Besok libur. Iya. Bisa diceritakan pengalaman yang mulai pertama dengan ritual. Iya. Gimana ceritanya? Awal mulai itu pas zaman SMP. Masih SMP? Masih SMP. Masih sekolah? Masih sekolah dulu kan waktunya apa? Masih bobinya ada bandengan dulu. Bandengan itu seperti apa? Jaranan. Itu jaranan. Jaran kepang itu? Iya, jaran kepang. Jaran kepang. Kesenian? Kesenian. Awal mulanya dari kesenian. Dari kesenian, terus kita itu penasaran, saya itu penasaran, kepingin ikut gimana rasanya. Gimana rasanya mengikuti kesenian itu? Ya, kesenian. Terus sampai dalami. Saya alami itu, terus tanya-tanya temen, pengen ikut. Bandengan itu di mana? Bandengan itu di mana? Akhirnya diarahkan salah satu, kalau nggak salah dulu di Pandanarum. Terus gabung di situ. Terus diajarin pakai ritual, pakai tempat gitu. Akhirnya kita ikut salah satu bandengan. Itu jenengan diisi atau? Kalau tidak salah awalnya itu diisi. Diisi ya. Diisi. Tapi kurang tahu lebih jelasnya diisi apa. Ya. Soalnya kan pas apa ya? Kalau dalam bahasa Jawa itu dibolongi. Oh, dibolongi. Dibolongi. Seperti apa itu? Bolong itu kayak apa ya? Di ritual itu ya. Macam itu. Terus setelah ikut bandengan itu pertama yang dialami seperti apa? Kalau dulu setelah ritual kan itu kesurupan. Awalnya itu kesurupan. Terus setelah kesurupan itu banyak hal mistis. Kesurupannya itu jenengan yang kesurupan? Ya itu pas dibolongi itu. Kan nggak terasa. Nggak terasa. Nggak tahu berarti. Nggak tahu kan di bawah alam sadar. Tapi nggak sadar istilahnya. Ya. Terus kejadian pertama apa yang pernah Anda, Mas Sobirin, alami waktu itu pertama kali? Pertama kali kalau kan dulu ikut mbah. Oh, ikut mbah. Jadi cuma bertiga, saya sama mbah sama mak bertiga. Terus ada kayak di genteng itu ada suara kayak apa? Orang melempar batu. Genteng Ya. atas. Litik. Kayak batu dilempar di genting, terus suara jatuh buk. Terus tak tanyakan sama orang-orang yang sepuh, ternyata itu dalam bahasa Jawa itu geblek. Oh, geblek, iya. Nah, geblek ya itu. Geblek itu semacam apa ya? Pesugihan bukan? Kalau mungkin pesugihan juga. Yang diambil beras ya? Iya, beras. Iya, beras ya. Makanan pokok itu ya. Iya. Sembako itu di rumah terus jadi. Di rumah itu setelah kejadian yang dibolongi itu, saya kira setelah itu nggak ada hal-hal yang itu, ternyata masih berkelanjutan. Terus sampai sekarang ini. Oh, sampai sekarang. Oh. Ini terus setelah ada suara itu
pernah mengalami kejadian yang lebih ekstrim misalnya dipetui atau penampakan atau apa? Kalau penampakan itu yang nyata yang saya ingat 2 kali. 2 kali. Yang pertama itu di Damracem. Seperti apa itu? Kejadiannya gimana? Kejadiannya awal mulanya kan main ke rumah teman. Gitu. Terus pulang lewat situ. Tahu kok di sebelah kan Damracem dulu ada semacam pendopo. Sebelah pendopo itu ada sosok apa ya, kayak anak kecil itu. Anak kecil? Iya, warnanya merah. Duduk itu? Duduk gini. Di pendoponya? Enggak, sebelah pendopo. Di sebelah pendoponya? Sebelah pendoponya. Warnanya merah. Warnanya merah? Iya, awalnya kan motoran biasa. Terus kok ada kayak apa ya, kena sinar lampunya motor gitu. Iya, saya kira apa kan zaman dulu enggak pikiran anak-anak kan belum ada gadget seperti sekarang. Tadi enggak berpikiran kalau itu apa ya. Terus saya berhenti, mundur sedikit, saya apa? Saya pakai motor. Gitu. Kok merah? Apa itu? Tak lihat, tak duduk. Iya, duduk. Akhirnya saya merinding. Nggak enak, saya tinggal bablas pulang. Padahal pulangnya itu lewat kuburan juga. Tapi mungkin terus ya, mungkin warga apa Mbacem atau Boyo daerah situ ya tahu kan ya. Di situ ada. Itu anak kecil kulitnya merah kayak orang apa kena air panas. Oh itu kayak merahnya itu karena kulitnya kena air melepuh macam gitu ya, bukan merah cat itu bukan. Oh bukan. Ini pengalaman pribadi saya ini. Itu yang pernah tampil ya, kelihatan. Itu yang pertama kali. Terus jarak waktu berapa bulan kalau nggak salah, lupa saya. Main ke rumah salah satu teman di Boyo. Daerah itu juga lain lagi. Ya dekat sama Mbacem. Saya pulang kan mainnya dari sore. Terus saya pulang habis maghrib pulang. Niatnya mau memapas waktu lewat jalan bobolan, lewat Gedaga. Motor jalan biar cepet sampai rumah. Biar cepet. Terus itu lewat situ saya apa? Dulu kan musim padi. Oh, musim padi. Masih padi. Padinya kalau sudah besar kok, sudah segini. Sudah waktunya panen. Sebentar lagi belum. Masih apa ya, hijau-hijau kuningan kan. Itu gimana itu? Itu lewat situ kan jalannya nggak enak, pelan-pelan naik motor sambil kayak nyanyi nggak jelas gitu lah. Terus saya lihat dari kejauhan kok apa ya, kayak orang-orang sawah. Oh iya ya, orang-orang sawah ya, yang biasanya dipacai anu burung itu toh. Iya, kan dari kejauhan kayak orang-orang sawah, saya pikir orang-orang sawah. Saya lanjut. Itu di tengah jalan atau di pinggir? Di pinggir jalan. Pinggir jalan. Ya, tengah jalan. Pas dari dekat saya lihat bawahnya kok nggak ada. Kayak penyangganya itu. Biasanya kan orang-orang sawah kan ada penyangganya. Oh, ada tiangnya itu ya. Ada tiangnya. Yang nancap apa? Nancap ke tanah itu ya, nancap ke tanah. Dari situ saya lihat bawahnya loh. Kaget kok nggak ada tiangnya. Nggak ada, maksudnya melayang di atas. Oh, jadi nggak nyentuh tanah, tapi melayang. Katakanlah gini kan padi. Padi kan segini. Itu di atasnya? Di atasnya padi. Melayang. Putih gitu ya? Iya putih. Kayak pocong? Ya pocong. Apa celana? Ya pastinya itu pocong. Pastinya pocong ya? Pocong pasti pocong. Saya yakin itu pocong. Soalnya dari dekat saya lihat, saya jenggelengi itu bahasa Jawanya jenggelengi. Itu ternyata benar pocong. Kayak apa tampilannya? Wajahnya atau? Kalau wajahnya itu kelihatan gelap hitam. Gelap hitam. Kalau warna kainnya itu putih kusam. Kusam karena kena tanah gitu? Mungkin kena tanah. Nanti ada kecoklat-coklatan? Ya kecoklatan. Terus habis setelah ketemu itu reaksinya gimana? Saya naik motor saya itu saya banting gini ke depan. Dengan lempar? Iya,
saya lempar, saya lari ke belakang kembali ke desa. Oh, ada desa di sebelah sana. Desa sebelumnya itu kan desa Moyo. Oh, Kembali lagi ke desa. terus Sambil tolong. oh ya udah tolong ya, Tolong. seleksi orang kampung gimana? Jaraknya kan cukup jauh, tapi itu saya lari tuh rasanya cepat sekali. Ya. Mungkin karena saking takutnya itu Ya, mungkin panik itu. panik ya. Panik itu. Jadi cepat. Terus Itu saya tolongin sama warga desa itu. Akhirnya ditanya bawa motor saya diambil sama orang desa. ya, waktu ketemu pertama kali ke orang-orang desa, tanggapannya orang desa itu seperti apa? Saya bertanya dalam bahasa Jawa itu kenapa gitu. Orang kampung kan Ada orang cangkruk ya, oh, gitu. di depan rumah gitu ya. Kenapa ada apa. Ada apa? Terus saya bilang saya habis diantuin pocong. Terus orang itu Ditanya-tanya, ternyata saya pakai motor sama orang kampung. Motor saya diambil, dibantuin ambil. Yang di tempat ketemu tadi Iya, itu. jaraknya kan lumayan jauh itu. Sekitar mungkin kalau jalan itu 200 atau 100 meteran lah kalau tidak salah. 100 meteran mungkin. 1 sampai 200 meter ya. Iya. Lumayan. Lumayan. Jauh itu. Terus Di situ seingat saya motor itu saya lempar. Tapi orang desa itu orang kampung itu nanya, emang motornya yang mau saya sih mau jagang nanya apa gitu kata orang. motornya di jalan atau Di standar samping. Samping enggak. Saya bilangin kalau motornya itu tadi saya lempar, saya lari ketakutan. Jadi kondisinya jatuh. Ya jatuh. Tapi pas orang kampung ngambil itu motor itu sudah di standar samping, sudah rapi kayak ditata gitu. Iya. Padahal tadi padahal itu tadi saya lari, saya lempar. Ya. Mestinya kan jatuh motornya. Jatuh. Tapi ditemukan warga sudah terjaga standar. Ya, terus standar itu rapi di jalan. Di jalan di pinggir Di pinggir jalan. Iya, di pinggir jalan. Jadi kayak diparkir gitu ya. Siapa yang parkir? Mungkin pocongnya parkir. Pocongnya baik hati itu parkirkan. Terus habis itu dibawa sama warga. Ya, dibawa. Terus saya ditolongin sama warga situ, dikasih jampi-jampi juga. Terus kalau nggak salah dulu itu dikasih kertas kecil disuruh bawa sama warga dari situ. Itu dibagangi kayak apa ya? Jimat gitu ya? Mungkin jimat lah. Dibawain kertas disuruh bawa. Terus setelah itu jenengan lewat situ lagi atau lagi? Saya tidak pernah. Lewat situ. Kita jalan Ya, lain. akhirnya saya jalan memutar yang lebih jauh. Tapi aman. Tapi aman lewat jalan raya itu. Mungkin kalau orang Boyo lihat orang Bacem mungkin tahu bisa itu. Bisa ini ya, yang masih Birin kan pernah ditolong sama warga situ ya, mungkin. Jadi kalau sempat lihat di channel ini mungkin mengenal ini Mas Birin yang pernah dibantu dulu waktu ketemu pocong itu. Terus ada kisah lain enggak setelah 2 kisah yang Banyak. Banyak. Kisah itu banyak. Sebenarnya saya kan dulu nggak punya WC. Kalau buang air kan di kali, di sungai. Sungai. Terus Ibaratkan saya buang air di sini, saya tuh kalau ke sungai itu nggak berani sendiri. Minta anterin mbak. Mbaknya. Ya. Terus Saya ibaratnya saya di sini, mbak saya itu mungkin sekitar 5 meter atau 10 meter lah. agak jauh. Terus nah, saya lihat dari kejauhan itu kayak air itu kayak ada yang mainin cepok gitu. Air itu kayak ada yang mainan air. Ya. Di tengah atau di pinggir? Ya di pinggir. Suaranya itu kayak bebek yang main cepet. Padahal malam nggak siang? Malam itu? Malam. Terus Dari situlah banyak kejadian hal-hal yang menurut saya lumayan membuat saya capek itu. Sampai sekarang. Yang kemarin itu yang baru-baru ini, yang pertama itu saya kan jaga di depan sendirian. Nah, teman-teman saya kan ada di belakang semua. Di depan. Sendirian di depan. Ya, saya sendirian. Lagi kerjain apa?
lagi ngerjain tugas lah, laporan. Terus ya, baru saya duduk itu saya diketawain 2 kali. Pertama diketawain itu saya nggak sadar, nggak ngeh gitu. Nggak, kalau yang ngetawain itu bukan manusia, iya. Gitu. Terus kayak jenengan kira itu iya. teman-teman atau apa gitu. Iya. Ya, Nah, apa ngetawain itu? kayak hihihi gitu, tapi suara cewek. Oh, suara cewek. Ngetawain. Terus setelah itu Saya nggak sadar, nggak saya hiraukan, ternyata diketawain lagi kayak gitu. Tawanya sama. ketawanya sama. Terus saya bilang gini, jangan ganggu saya sendiri. Saya di sini sendiri, sini aja temenin saya gitu. Malah teman Iya. Terus setelah sampai bilang suruh nemenin, kejadian apa ada? Ada nampak apa? Kalau nampak sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Lain kalau minggu selanjutnya cuman ada kayak sliver gitu. Sering ada orang Ya, lalu tapi bukan manusia. Bukan manusia. Spiritual gitu ya, macam gitu. Itu bentuknya seperti apa? Apa berbentuk apa cuman masuk merasakan gitu? Apa sampai melihat sendiri? Ya lihat sliver gitu. Berarti kelihatan. Hebatnya itu kelihatan hitam gitu, sliver gitu toh. Cuman enggak nampak jelas ya apa itu bentuknya. Enggak seperti yang tadi itu yang sudah jelas-jelas pocong itu jelas itu ya. Kalau pocong itu kan kalau burgernya kan ketok kelihatan lebih jelas. Selain itu apa Anda? Oh iya, yang baru kemarin hari Jumat kemarin ini baru kemarin. Gimana itu? Itu saya ya gitu jaga sendirian, lagi nata barang, ngambil barang di depan juga. Ya, di depan. Saya tata biar rapi, biar kayak barang A semua, barang B semua. Jadi kategorikan itu ya. Terus saya kan biasanya habis ambil barang lewat jalan yang katakanlah lajur A gitu. Nah itu saya coba ambil barang itu di lajurnya orang jahit lah. Lewat di jalurnya penjahit. Iya. Itu padahal itu sepi, anak-anak tuh istirahat semua. Oh, ya semua kan masih kerja di situ. Iya di situ. Saya ambil barang, saya pas naruh barang, saya jalan biasa. Terus kayak ada yang manggil. Dipanggil gimana? Mas gitu, suara cewek. Suara cewek lagi? Iya, suara cewek lagi. Mas gitu. Terus? Saya jawab, lapo gitu. Tapi saya nggak sadar. Ya sadar maksudnya nggak sadar kalau nggak ada orang gitu. Kalau nggak ada orang. ketika dipanggil spontan aja. Iya, lapo gitu sambil jalan. Kayak dipanggil, Mas, lapo sambil jalan gitu. Tapi nggak ngelakan nih om. Nggak hiraukan. Pas saya ambil barang, baru ingat. Loh, anak-anak semua kan istirahat. Siapa yang manggil siapa? Nah, makanya itu. Terus saya itu merinding, bulu kuduk saya merinding. Habis ambil barang saya taruh, coba saya cek gitu. Ternyata benar nggak ada orang. Mungkin itu yang manggil yang pertama. Yang ketawain mungkin itu. Cocok mungkin sama saya. Mungkin hantunya ini cewek suka sama saya. Ini mungkin dari kejadian yang waktu SMP saya dalam itu dibolongin mungkin itu. Yang istilahnya dibolong. Ya, jadi terus peristiwa atau dunia spiritual itu terkuat terlihat gitu ya. Ternyata setelah ada itu tadi. Mungkin ada teman-teman punya pengalaman lain yang mungkin di-share nanti di kolom komentar, barangkali ada yang pernah mengalami hal sama, mengikuti ritual apakah juga terus menimbulkan dampak sampai sekarang, kemudian bisa melihat sosok-sosok goib seperti itu ya, terus dampak apa itu tadi. Berarti setelah kejadian itu jenengan mulai mendengar, terus melihat dengan nyata, sampai sekarang juga mulai bisa berinteraksi lah dengan mereka itu ya. Cuman kayak mendengar gitu. Dan itu terus terjadi sampai sekarang. Terakhir kemarin ya, terakhir itu kemarin di hari Jumat itu. Apa seperti itu nggak merasa mengganggu aktivitas sebetulnya kalau menurut pribadi ini?
Kalau saya sebenarnya capek lah. Capek malah. Capek sebenarnya. Terus maunya gimana? Apa pengen kembali seperti dulu atau sudah biarlah seperti ini? Ya kalau sudah terlanjur gini ya wis mau gimana lagi, sudah Ya, jalani aja. jalani aja. Ada cerita lain mungkin? Bang ya? Lain kali kita buatkan video lain untuk cerita-cerita selanjutnya ya. Mungkin di video Selanjutnya kita gitu. Itu aja teman-teman cerita dari Mas Sofirin. Mungkin lain waktu kita sambung lagi dengan video-video lain. Sampai ketemu lagi. Salam Rasa Misteri.